Halo Sobat Football, selamat datang di NHA Football. Kami akan menghadirkan berita-berita sepak bola terupdate saat ini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ini. Oke, langsung saja ke berita pertama. Berita pertama, Guardiola reuni dengan Messi di Juventus. Peluang Josep Guardiola dan Lionel Messi melakukan reuni cukup besar, namun keduanya tidak akan reuni di Barcelona, melainkan di Juventus. Kondisi Guardiola dan Messi sama-sama sedang tidak baik bersama klub masing-masing. Saat ini baik Guardiola dan Messi sama-sama terikat kontrak hingga 30 Juni 2021. Meski kontraknya segera berakhir, namun tidak ada tanda-tanda keduanya akan memperpanjang masa bakti. Hal itu menunjukkan baik Guardiola dan Messi sama-sama tidak kerasan bersama klub masing-masing. Guardiola diberitakan sengaja menahan negosiasi kontrak karena menunggu masa depan Manchester City di kompetisi antar klub Eropa. Manchester City dihukum UEFA dilarang tampil di kompetisi antar klub Eropa selama 2 musim karena melakukan kesalahan dalam hal transfer pemain muda. Meski begitu, Manchester City masih bisa lepas dari hukuman asalkan menang dalam banding dengan Badan Arbitrase Olahraga atau CAS. Jika Manchester City mendapat hukuman, maka Guardiola tak bisa memenangkan trofi Liga Champions dalam 2 tahun ke depan. Gelar yang terakhir kali ia raih pada tahun 2011. Di sisi lain, jika hengkang ke Juventus, peluang Guardiola meraih trofi si kuping besar justru terbuka lebar. Hal itu karena saat ini Juventus memiliki pesepak bola top atas nama Cristiano Ronaldo, pemain yang berpengalaman memenangkan 5 trofi Liga Champions. Peluang Guardiola memenangkan trofi Liga Champions dalam kapasitasnya sebagai pelatih semakin besar jika mampu mengamankan Messi. Jika kombinasi di atas terjadi, Juventus akan untung besar, sebab tidak hanya performa mereka di lapangan yang meningkat, namun juga di luar lapangan. Bukan tak mungkin dengan kehadiran Messi, Juventus akan kedatangan sponsor yang membuat kantong mereka menebal secara instan. Juventus dapat mengambil pengalaman ketika mereka mendatangkan Ronaldo pada 2018. Saat itu, Ronaldo yang belum resmi diperkenalkan Juventus sudah kedatangan 20 sponsor baru. Tidak sampai di situ, follower Instagram Juventus juga meningkat pesat seiring kehadiran Ronaldo. Saat itu, hanya dalam kurun 5 bulan, jumlah follower Juventus di Instagram naik 100%, dari yang awalnya 10 menjadi 20 juta. Berita kedua, Madrid courting harga James 50%. Sebuah manuver dibuat Real Madrid untuk transfer James Rodriguez. Raksasa Spanyol itu diberitakan akan menjual sang playmaker setengah harga saja di musim panas nanti. Pemain timnas Kolombia itu dipastikan masuk ke dalam daftar jual Real Madrid di musim panas nanti. Ia diberitakan tidak masuk dalam rencana Zidane pada musim depan. Namun Real Madrid diberitakan mengalami kesulitan untuk menjual James. Maklum, saat ini keuangan klub-klub top Eropa terdampak pandemi virus corona, sehingga tidak banyak klub yang mampu menebusnya. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tengah mencari cara untuk menjual James, salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 50% untuk transfer sang playmaker. Real Madrid siap menjual James dengan setengah harga saja di musim panas nanti. Pada awalnya, Madrid menargetkan dapat bayaran sebesar 50 juta euro untuk transfer James. Namun saat ini mereka siap menerima tawaran sebesar 25 juta euro saja. Langkah ini diambil karena kontrak James akan habis di tahun 2021, sehingga ketimbang melepaskannya secara gratisan, mereka lebih memilih untuk menjual James dengan harga murah. Menurut gosip yang beredar, James kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Inggris musim depan. Ada 4 klub yang tengah mengantri untuk jasanya, yaitu Arsenal, Manchester United, Everton, dan Wolverhampton yang siap menggunakan jasanya. Keempat klub itu diyakini akan semakin serius mencoba merekrut James jika harganya benar-benar didiskon sebesar 50% di musim panas nanti. James belakangan menjadi pemain yang terpinggirkan di skuad Real Madrid. Ia tidak dibawa Zidane saat El Real berhadapan dengan Athletic Bilbao di akhir pekan kemarin. Berita ketiga, Lampard tolak bandingkan Hazard dengan Pulisic.
Pelatih Chelsea, Frank Lampard, menolak untuk membuat perbandingan antara Eden Hazard dan Christian Pulisic. Ia menilai Hazard dan Pulisic memiliki dampak yang berbeda saat keduanya menjadi pemain Chelsea. Hazard sendiri memberi kontribusi besar bagi Chelsea pada masa lalu, sedangkan Pulisic pada saat sekarang. Karena itu, Lampard mencoba untuk selalu menghindari pernyataan untuk membuat perbandingan antara pemain berpaspor Belgia dan Amerika Serikat tersebut. Bagaimanapun, Hazard telah menghabiskan 7 tahun yang sukses di Stamford Bridge sebelum menuju ke Real Madrid. Ia tercatat telah mengumpulkan 110 gol dan membawa Chelsea meraih 2 gelar Liga Inggris dan beberapa mahkota Liga Eropa. Sementara Pulisic baru saja memulai jalan di Chelsea dengan bergabung sejak Januari 2019. Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu pun telah mencatatkan 8 gol dan 6 assist serta membantu Chelsea dalam perburuan finish di posisi 4 besar. Karena alasan itu, Lampard enggan untuk membandingkan Pulisic dan Hazard. Meski pada saat ini ia sangat mengharapkan Pulisic mampu memberi kontribusi besar bagi Chelsea seperti yang dilakukan oleh Hazard. Berita keempat, penyebab pemain Tottenham bertengkar. Kapten Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, menyerang Son Heung-min di akhir babak pertama laga Tottenham Hotspur melawan Everton di Tottenham Hotspur Stadium. Begitu babak pertama berakhir, Hugo Lloris langsung menyerang Son Heung-min yang sedang menuju ke ruang ganti. Lloris yang berada di gawang segera menghampiri Son secara cepat. Ia terlihat sangat marah dan segera mendorong Son Heung-min. Son yang tak terima didorong Lloris membalas dorongan Kapten Spurs itu. Para pemain Spurs segera melerai perkelahian kedua pemain dalam satu tim itu. Eric Dier mendorong Son untuk segera masuk ke terowongan menuju ruang ganti. Sementara pemain lain menahan Hugo Lloris yang masih ingin berkonfrontasi dengan Son Heung-min. Dikutip dari Bola-Sport.com Mirror, ternyata penyebab perkelahian satu tim tersebut berawal dari peluang Everton di akhir babak pertama. Terima kasih Sobat Football sudah menonton awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.